Tetapi yang pasti pemerintah Aceh, para ulama di Aceh, tokoh masyarakat di Aceh berharap zakat itu diurus oleh pemerintah, tidak lagi diurus oleh pihak swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juliani di podcast Baitul Mal Aceh. Baik, sahabat Baitul Mal, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Prof. Alyasa Abu Bakar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Alyasa Abu Bakar lah salah satu Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Beliau selaku Ketua Dewan Pertimbangan Syariah. Baik, kita akan bincang-bincang sedikit nih Pak. Ini Bapak sudah berapa lama ya di Baitul Mal Pak sebagai Dewan Pertimbangan Syariah? Saya tidak ingat persis ya. Tapi saya rasa karena dulu saya pernah juga sebagai anggota salah satu seksi ketika masih dalam bentuk BAZIS. Jadi mungkin saya sudah terlibat di sini sejak tahun 90. Tahun 90. Ya, Berarti sejak dibentuk BPHR Bapak? Waktu itu BAZIS. BAZIS. Ya, waktu itu BAZIS. Jadi masih sudah BAZIS. Tapi Baitul Mal di Aceh itu sebetulnya sudah lama sekali. Ketika saya siswa di SPIN, yaitu atau sekarang ini MAN, kami pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah tentang adanya Badan Harta Agama Islam di Aceh. Ya, jadi itu tahun 68 atau 69. Saya ingat, jadi waktu Badan Harta Agama Islam ini disosialisasikan oleh pemerintah ketika saya siswa MAN atau siswa SPIN, saya ingat sekali itu menjelang kelahiran Partai Muslimin Indonesia. Saya ingat dua peristiwa ini. Ya, kenapa saya ingat dua peristiwa itu? Ya karena itu sedang heboh di masyarakat. Ada sosialisasi Badan Harta Agama Islam ke sekolah-sekolah, dan di luar itu juga ada pembicaraan bahwa akan dibentuk sebuah partai baru ketika Orde Lama digantikan dengan Orde Baru. Jadi itu paling kurang sebelum tahun 70. Tapi ingat saya sekitar tahun 68-69 itu sudah ada Badan Harta Agama. Itu udah lama banget Bapak ya? Iya. Nah, cita-cita awal apa sih Pak? Cita-cita awalnya dibentuk Baitul Mal dari semenjak itu harta agama dulu. Iya, jadi itu bagian dari upaya melaksanakan syariat Islam di Aceh. Nah, jadi sesudah Orde Lama tumbang ada Gestapo 65, pada 68 itu di Aceh kan terjadi beberapa upaya untuk pelaksanaan syariat Islam. Ada peraturan daerah, saya tidak ingat nomornya. Salah satu dari bagian kegiatan ini adalah menghimpun zakat dan menyalurkannya dengan melibatkan pemerintah. Nah jadi itu awal kan. Jadi itu berubah lalu menjadi BAZIS, menjadi ya Badan Harta Agama dulu, Badan Harta Agama lalu menjadi BAZIS, kemudian berubah menjadi Baitul Mal sesudah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Ya. Jadi apa sih yang diharap Pak dari perubahan nama itu ya Pak? Apa sih, ada nggak perbedaan yang diharapkan dari perubahan? Saya juga tidak tahu persis kan. Jadi tetapi seperti BAZIS itu kan sebuah badan pada tingkat nasional. Sedangkan Badan Harta Agama itu sebuah badan pada tingkat lokal. Saya rasa tidak banyak perbedaan yang diharapkan, tetapi yang pasti pemerintah Aceh, para ulama di Aceh, tokoh masyarakat di Aceh berharap zakat itu diurus oleh pemerintah, tidak lagi diurus oleh pihak swasta. Ya, dari pertama dulu swasta ya Pak, kemudian semi pemerintah dulu, baru sekarang pemerintah. Ya, sekarang pemerintah penuh. Dan pemerintah penuh ini kan dari Undang-Undang 18 2001. Ya. Ya. Nah kemudian Pak ini setelah kemudian dapat keistimewaan Aceh, kekhususan Aceh itu ada Baitul Mal. Jadi posisi Baitul Mal ini di mana Pak di kekhususan secara instrumennya itu? Sekarang ini kalau di Undang-Undang 18 2001 itu zakat itu menjadi pendapatan asli Aceh, PAA.
ya. Jadi itu, dan juga di kabupaten kota. Tetapi sekarang ini di Undang-Undang 11 2006 itu Baitul Mal itu sudah merupakan badan sendiri, diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi bukan hanya zakatnya saja yang PAA, tetapi Baitul Malnya sendiri adalah sebuah lembaga yang diakui oleh undang-undang dan diminta oleh undang-undang untuk dibentuk dengan kanun. Dan itu alhamdulillah sudah ada. Ini satu. Kewenangan Baitul Mal itu disebutkan di dalam Undang-Undang 11 2006. Itu mengurus zakat dan harta keagamaan lainnya. Ya, termasuk di situ wakaf, termasuk infak. Kemudian di Undang-Undang Tsunami, saya lupa nomornya 48 kalau saya tidak salah ya, Undang-Undang 48 2007, itu Baitul Mal diberi tambahan kewenangan mengelola harta orang-orang yang tidak diketahui keberadaannya atau harta-harta yang tidak ada pemiliknya, dan juga mengawasi wali untuk anak yatim. Nah, jadi ada dua undang-undang tentang keberadaan Baitul Mal sekarang ini. Undang-Undang 11 2006 dan Undang-Undang 48 2007 kalau saya tidak silap ya, yang terakhir ini. Jadi dengan demikian harta agama secara umum itu sudah dikelola oleh Baitul Mal. Jadi sudah dikelola oleh pemerintah ya. Nah, cuma sekarang bagaimana ketentuan ini kita isi, bagaimana ketentuan ini kita jabarkan menjadi lebih konkret dan lebih lengkap. Dan itu belum selesai pekerjaannya. Masih panjang. Ya, masih panjang ya, masih banyak yang harus dikerjakan. Ya. Ya, jadi ini Pak, perubahan kanun juga diupayakan untuk menjadi lebih baik ya. Baitul Mal ini ada beberapa kali perubahan kanun sampai akhirnya kanun nomor 10 2018 ya Pak. Ya. Dan sekarang ini kanun nomor 3 tahun 2021. Yang terakhir 2021. Ini ada nggak Pak, apa substansi yang diharapkan tuh, perbedaan dari perubahan kanun? Maksudnya penyempurnaan kanunnya nih Pak, dari awal perubahan, ada nggak Pak substansi? Kita berharap Baitul Mal itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, dan juga menjadi lebih tertib. Ini harapannya. Tapi sampai sekarang format yang kita anggap ideal itu belum berhasil disusun. Itu belum ya. Jadi sekarang Baitul Mal itu mengelola harta agama yang isinya itu pertama zakat. Ini sudah lama dikerjakan dan insya Allah mengenai zakat ini relatif sudah tertib. Jadi artinya benda kena zakatnya sudah didiskusikan panjang. Orang yang menerima zakat juga sudah didiskusikan panjang. Kemudian yang kedua itu infak. Infak ini baru resmi dikelola oleh Baitul Mal melalui Kanun 10 2018. Sebelumnya tidak penuh sekali. Kemudian di luar ini ada harta wakaf yang juga belum tersentuh secara baik. Ya, itu belum. Kemudian ada lagi harta agama yang diamanatkan oleh Kanun nomor 6 tahun 2014 dan Kanun nomor 7 tahun 2013, yaitu mengenai denda ukubat karena putusan Mahkamah Syariah atau barang-barang sitaan yang juga ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Jadi ini di dalam Kanun 10 2018 itu diurus oleh Baitul Mal. Ya. Itu diurus oleh Baitul Mal, tapi itu belum terjelaskan dengan baik. Jadi ini pekerjaan besar. Dan kalau sebelumnya itu tidak tegas menjadi tugas Baitul Mal, ini di dalam Kanun 10 2018 itu sudah jelas sekali menjadi tugas Baitul Mal. Nah, ini kan. Kemudian di luar harta agama ini ada lagi perwalian tadi, perlindungan anak yatim. Dan ini juga satu pekerjaan besar yang kalau mampu kita kerjakan ya akan sangat bermanfaat ya. Jadi anak-anak yatim di Aceh itu akan lebih terlindungi baik dari segi fisik atau tubuhnya ya, pendidikan dan sebagainya, termasuk juga hartanya. Ya.
Nah, jadi ini semuanya. Jadi Baitul Mal ini sebetulnya itu sebuah badan yang diharapkan akan menjadi relatif besar, mengurusi harta keagamaan secara umum dan melindungi anak yatim. Ya, nah ini sebetulnya, dan ini sebuah lembaga keistimewaan untuk Aceh. Ya. Berat banget Pak ya, tugasnya tuh gede Pak. Iya, kalau kita mau bekerja banyak sekali yang bisa kita kerjakan kan. Dan untuk bisa bekerja ini tentu harus ada pikiran. Ya, kita harus buatkan konsep-konsepnya, harus matangkan dulu langkah-langkah dan berbagai hal lain sehingga kita baru betul-betul bisa kerja. Ya. Nanti ada setiap perubahan kanun tuh dia untuk penyempurnaannya pasti ada substansi Ya. yang dirubah Ya. yang lebih ini. Ya. Nah, kemudian yang Bapak bilang tuh yang kayak perwalian juga ya. Ya. Jadi ada difokuskan lebih dikuatkan lagi nggak di kanun yang terakhir? Ya, kanun ini sudah lebih jelas mengatur tentang perwalian itu, sama seperti mengatur tentang wakaf, sama seperti harta ukubah tadi. Tetapi isi kanun ini masih harus dijabarkan, dan itu mesti langkah pertamanya itu melalui peraturan gubernur. Nah, jadi melalui peraturan gubernur dulu kita jabarkan, kita pikirkan, kita uji coba. Kalau nanti sudah baik, nah baru kita masukkan ke dalam kanun. Nah, jadi itu saya merasa seperti itu langkahnya, sehingga tidak tiba-tiba masuk ke dalam kanun tanpa naskah akademik, tanpa uji coba yang memadai. Ya. Dalam perubahan itu ada kendala nggak Pak? Untuk menjadikan Baitul Mal lebih sempurna lagi. Secara umum tidak ada kendala. Nah, tetapi kendalanya ya hanya kemampuan kita saja. Nah, kapan kita mampu mengerjakannya, kemudian bagaimana kita menyusun konsepnya, ya, nah, itu saja. Di SDM berarti Pak ya? Ya, di SDM, ya pokoknya di SDM, ya pasti di SDM, ya. Di SDM-nya. Baik Bapak, ini terakhir Pak. Perjuangan yang begitu panjang untuk membuat Baitul Mal menjadi lebih baik dan terus berbenah ya Pak ya. Ada nggak apa sih harapan Bapak untuk Baitul Mal dan khususnya di Aceh dari ya kerjaan Baitul Malnya ini? Kalau saya dari awal dulu ada satu hal ya, jadi bagaimana harta agama ya, harta agama itu bisa dikelola dan dimanfaatkan secara lebih optimal ya. Zakat di Aceh itu sudah diurus dari lama, itu sudah ada. Jadi kampung-kampung itu sudah mengurus zakat. Jadi kalau dikatakan zakat itu tidak diurus itu tidak betul. Wakaf-wakaf juga punya nazir banyak, cuma tidak tertib. Lalu sekarang bagaimana zakat ini dikelola secara tertib, dimanfaatkan secara optimal, ya, secara optimal. Yang saya maksud optimal di sini, kita bisa menyerahkannya kepada fakir miskin dan mereka bisa manfaatkan itu secara optimal sehingga dia bisa cepat keluar dari kemiskinannya. Ini umpama wakaf itu juga begitu. Jangan lagi wakaf itu dibiarkan kosong tanahnya. Nah, tapi kalau umpamanya kita bisa bangun toko lalu disewakan, ya kita usahakan, kita carikan dana untuk membangun tanah-tanah wakaf itu. Ini umpamanya. Jadi kalau umpamanya uang wakaf bisa untuk beasiswa, ya kita berikan untuk beasiswa, kita pantau mahasiswa yang menerimanya. Nah, begitu juga harta anak yatim. Kalau selama ini tidak jelas siapa yang mengurusnya, lalu bagaimana pemanfaatannya, ya mudah-mudahan Baitul Mal bisa menertibkan itu semua. Jadi wali menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih paham apa yang menjadi tugasnya. Itu semuanya tantangan yang mesti dikerjakan. Ya. Lintas instansi juga Pak ya? Kayak data ke Mahkamah Syariah juga Pak? Ya, jadi ya karena kita melaksanakan syariat Islam secara umum, ya ini melindungi anak yatim, ya memberdayakan, mengusahakan supaya orang miskin itu bisa jadi lebih baik, ya tentu banyak yang harus dikerjakan, ya, dan itu ya jelas akan ada lintas SKPA atau lintas dinas, bahkan bukan hanya itu, kita juga perlu meminta bantuan BPK umpamanya, Badan Pemeriksa Keuangan. Kita juga harus menyiapkan bagaimana akuntan untuk semua harta agama ini, juga menjelaskan bagaimana pertanggungan jawab yang kita harapkan sehingga semua pihak merasa aman, merasa nyaman, merasa terlindungi, tidak ada yang dizalimi.
Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di podcast Baitul Mal Aceh. Insya Allah semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Baik, sahabat Baitul Mal, selesailah sudah podcast kita dengan Prof. Alyasa Abu Bakar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.